Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Dragunjaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah zakat, infak, atau sedekah. Yang pertama yaitu zakat. Pengertian zakat. Zakat dalam pengertian bahasa, yakni berasal dari kata zakat, atau dalam bahasa Arab berarti zakah, dan dari kata kerja zakah, berarti pencucian atau pengembangan. Mengeluarkan kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran mengenai zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan zakat. Berikut ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai keutamaan zakat. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 dan 227. Quran Surat Al-Taubah ayat 60 dan 103. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Dan Quran Surat Al-Fusilat ayat 6 dan 7. Macam-macam zakat. Zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah. Harta yang wajib dikeluarkan pada bulan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya, zakat mal atau harta. Harta yang sudah memenuhi syarat tertentu dan waktu tertentu pula wajib mengeluarkan zakat mal. Syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat, yang pertama, dia harus seorang muslim. Yang kedua, dia harus merdeka. Yang ketiga, memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan haul, dan cukup haul. Jenis harta yang wajib zakat, emas dan perak, baik sebagai mata uang maupun bukan. Binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Barang dagangan dan keuntungannya. Hasil pertanian dan buah-buahannya. Golongan penerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fuqara. Itu orang yang tidak memiliki harta atau fakir. Yang kedua masakin, orang yang penghasilannya tidak mencukupi atau biasa kita sebut dengan miskin. Yang ketiga yaitu amilin atau penerima dan pengelola dana zakat atau yang biasa kita sebut dengan amil zakat. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima riqab, hamba sahaya atau budak. Yang keenam gamirin, orang yang memiliki banyak hutang. Yang ketujuh fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Yang kedelapan ibnu sabil atau biasa kita sebut musafir. Hikmah zakat. Zakat memiliki banyak hikmah dalam pelaksanaannya, antara lain mengurangi kesenjangan sosial, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita, mengikis akhlak yang buruk. Zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembang potensi umat dan juga memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Yang kedua yaitu infak. Pengertian infak berasal dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat infak yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Ayat Al-Quran mengenai infak. Beberapa ayat berikut yang menjelaskan mengenai infak. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Jenis infak. Jenis infak terbagi menjadi dua jenis, yaitu infak wajib yang terdiri atas zakat dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Yang kedua, infak sunnah
infak yang dilakukan seseorang Muslim untuk mencari ridha Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Rukun dan syariat infak. Rukun infak terdiri dari 4, yaitu pemberi infak atau muwafik. Yang kedua, penerima infak atau muwafik lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan atau ijab kabul. Yang ketiga, sodakoh. Pengertian sodakoh. Sodakoh adalah sesuatu yang diberikan. Mohon maaf, saya ulangi. Sodakoh adalah sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang Muslim kepada orang-orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Ayat Al-Quran mengenai sodakoh. Ayat berikut yang menjelaskan mengenai sodakoh. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Perbedaan zakat, infak, dan sodakoh. Zakat hukumnya wajib serta ada nisabnya. Infak dan sodakoh hukumnya sunnah dan terbebas dari nisab. Konsep tabaru zakat, infak, dan sodakoh. Tabaru sendiri dalam bahasa Arab yakni bir, yang memiliki arti kebaikan. Tabaru atau akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Tabaru dalam zakat yaitu ijab kabul. Lafaz ijab sendiri merupakan lafaz yang dinyatakan dalam ungkapan penyerahan, dan lafaz kabul adalah kalimat yang dinyatakan dalam ungkapan penerimaan. Hukumnya tidak wajib. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.